Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama bersama dengan apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini Muslim mengatakan bahwa mereka mengikuti ajaran Ibrahim, Nabi Ibrahim dalam hal kurban dan juga sunat. Namun benarkah demikian? Mari saksikan video ini dari awal sampai habis. Dan semoga memberikan pencerahan ya. Millata Ibrahim, ya. Jadi kita diperintah untuk mengikuti apa yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Sebagian, salah satunya sunat. Apa perintah, apa ajaran Nabi Ibrahim di sini? Boleh saya lihat? Dan kurban, sunat dan kurban. Iya, di sini ditunjukin dong. Di Quran ditunjukin dong. Anda kan perintah sunat itu kepada Ibrahim. Coba. Ada nggak di dalam Quran? Ya, maksudnya begini. Ibrahim itu diperintahkan sunat. Nggak ada. Kita kan diperintah. Oke. Memang tidak ada kata Bapak kan gini, kamu tadi bahasa Arab. Begini, kamu tadi bahasa Arab. Ikutilah milah Ibrahim, apa yang diajarkan Ibrahim. Saya mau tahu ajaran Ibrahim tentang sunat di sini ada nggak? Boleh dong, saya tahu ayatnya. Ajaran Ibrahim yang ngajarin sunat di sini. Ya ada. Monggo. Ada. Makanya kata saya memahami Al-Quran itu, memahami Al-Quran itu dengan tafsir, dengan takwil, Mbak. Apa? Memahami Quran dengan tafsir, dengan takwil. Coba, di mana Allah menuliskan kalian memahami Quran dengan tafsir dan takwil? Sementara di Hud ayat 1, Quran ini ditulis secara terperinci dan gampang dipahami. Loh, nggak ada Allah pernah nulis di dalam Quran. Quran ini akan dipahami dengan tafsir dan takwil. Nggak ada. Itu kan nggak ada masalahnya. Di Quran Allah nggak pernah ngomong gitu, Pak. Loh. Mbak tahu dari mana? Loh, coba baca surat Hud ayat 1. Kok tahu dari mana? Ini dari Quran lah, orang tuh saya baca. Mbak kan bisa tuh Mbak kan mengartikan. Coba baca. Saya mau tahu. Nggak bisa ngartiin, saya kan baca terjemahannya kayak kata Bapak. Tuh kan, itu sulitnya kita memahami. Surat hanya dengan terjemahan. Surat Hud ayat 1. Yaudah, coba Bapak terjemahin, Bapak bahasa Arab. Silakan, kan Bapak yang lebih ngerti, boleh. Punya Quran kan? Ada. Silakan. Yaudah silakan, mangga ditunjukin aja. Kita cari dulu ya. Boleh, ditungguin. Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Quran ini maha sempurna. Iya teman-teman yang typing, betul, Quran ini sempurna. Oke. Iya. Itu kan menurut kepercayaan masing-masing ya. Kita masing-masing kita percayai. Siap. Itu, jangan saling menghujat teman-teman. Enggak, jangan. Yang di bawah ini jangan gitu dong. Iya. Kami tahu kalian itu pede bahwa Quran itu sempurna. Kita kan di sini kan diskusi yang ngobrol, tanya-tanya seperti itu. Apa salahnya? Nggak apa-apa. Iya. Bentar, surat Hud 222. Ya, bentar saya cari. Oke. Ayat berapa tadi? Coba baca ayat 1, Hud ayat 1, itu kan katanya Quran ditulis dengan terperinci, bukan dengan tafsir dan takwil. Mbak, di situ Qurannya ada tafsirnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, di sini saya ada kan. Ada footnote-nya. Jadi yang dimaksud terperinci di sini adalah. Boleh open cam nih, saya gedein nih. Coba. Silakan dibuka aja kameranya biar kita lihat sama-sama. Mangga. Jadi terperinci di sini atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu, pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain.
disusun Baca dulu surah Pak, demi surah. baca dulu surahnya Pak, baca dulu Oke. surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu kan? Alif Lam Artinya Ra. apa? Alif Lam Ra itu ada beberapa tafsir. Yang pertama, Alif Lam Ra itu adalah nama daripada Allah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Alif Lam Ra itu adalah nama daripada Nabi Muhammad SAW. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Oke. Kayak Siap. terperinci. Amro artinya Allah, nama Allah atau nama Muhammad ya. Itu beberapa pandangan orang. Iya. Dikatakan ditulis secara rapih dan terperinci. Ada nggak di situ dikatakan yang ditulis perlu ditakwil dan ditafsir? Iya, dengarkan. Diperinci di sini ya, atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain. Disusun surah baik. demi surah, ayat demi ayat dan seterusnya. Siap. Jadi kalau gitu karena sudah terperinci, tadi sebelumnya Anda mengatakan di surah berapa, ikutilah mila Ibrahim, ajarannya Ibrahim, mangga. Ajarannya Ibrahim tentang sunat di Quran, mangga. Surat berapa? Oke, itu lepas ya kita sunat ya. Mungkin Ibrahim yang dimaksud di sini adalah Ibrahim yang hidup di zaman ketika Nabi Lut ya. Tuh, ataupun anaknya, ya menurut persepsi itu anaknya Azar. Juga ada yang mengatakan bukan anak Azar gitu, tapi saya lupa itu namanya. Kalau di Quran jelas nama Azar. bapaknya Azar. Iya, Ada di Quran ada. Enggak, begini kan tadi juga saya mengatakan memahami Al-Quran itu bukan hanya secara itu ya. Ada yang mengatakan Azar itu juga ada yang mengatakan bahwa Azar itu adalah pamannya. Macam Jadi tuh. siapa bapaknya Ibrahim ini? Nah, wallahu alam. Ya. Barusan dibaca Quran itu ditulis dengan sangat rapi, terperinci. Nama bapaknya Iya. di dalam Quran jelas-jelas dengarkan, Mbak. Asar. Memang ada Tapi ahlinya. pendapat orang itu Mbak, pamannya. Mbak, Oke. ada ahlinya. Saya nggak ada mau ahlinya, lama-lama kan? ke situ. Perintah sunat, ajaran Ibrahim, mila Ibrahim tentang sunat, itu mana dalilnya, Pak? Itu tadi udah saya sebutkan. Mana? Quran surah berapa? Sunatlah kau Ibrahim, umur 8 hari keturunanmu. Nah, itu minimal lah. Kalau saya bisa tunjukkan. Mbak bilang kan sunatlah Ibrahim dengan umur. Ini kan Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Ibrahim. Ya kan katanya ditulisnya secara terperinci. Tapi terperinci. Bapak tahu terperinci? Sampai diinci loh, Pak. Sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan terperinci, Mbak. Ini kan kitab kami ya. Oh, jadi oke, nggak apa-apa. Perintah sunat jadi nggak ada di Quran ya. Jadi dari ajaran Ibrahim juga nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Aman. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, kita pindah ya. Saya satu lagi nih. Ketika Yesus tuh hendak turun ke bumi, Yesus tahu gak kalau dia akan mati ataupun disalib? Tahu dong. Tahu. Berarti Yesus datang ke bumi itu misi bunuh diri. Bukan dong, kalau bunuh diri kan kalau Bapak mengatakan bunuh diri diri itu gimana sih? Secara Anda tahu bunuh diri itu artinya kayak gimana? Ya kenapa melakukan pembunuhan dirinya sendiri kan, namanya bunuh diri sendiri kan. Nah sekarang saya tanya, kalau disalibkan itu kira-kira Yesus nyalipin sendiri nggak? Tok. Begini. Sudah begini, kita logikkan, kita sudah ada tahu ada bom di depan. Pak, kenapa? Bundir itu gimana sih definisinya? Ketika Anda menarasikan Yesus itu datang untuk bundir, saya tanya, bundir itu gimana? Saya mau tahu. Anda jangan-jangan ngomong sesuatu tapi tidak tahu. Dengarkan. Saya mana bundir? Anda nanya tapi Anda ngerocos terus. Oke, definisi bunuh diri ya. Oke, bunuh diri itu definisi bunuh diri. Ya, apa? Ya. Satu, memang
dengan tangan sendiri. Kedua, itu melakukan hal bodoh. Sudah tahu ada bom, kenapa kita ke situ? Oke. Mbak, begini, Mbak, di depan rumah Mbak ada bom. Udah tahu ada bom, kenapa Mbak keluar terus diinjak? Itu bukannya apa namanya, konyol ya? Iya. Terus? Iya kan? Tuh, berarti. Apakah Yesus kayak gitu, Pak? Iya, dia kan kata Mbak tadi tahu katanya dia. Kata Kata Mbak Bapak tadi kan tahu Yesus tuh sudah tahu kalau bakal mati. ya. Oke, saya mau jelasin atau Bapak mau jelasin? Karena Bapak kan nggak tahu apa-apa kan tentang Injil. Kan, karena Quran itu nggak tahu apa-apa tentang Injil kan. Yesus itu karena dia adalah Allah, dia tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Bapak tahu nggak kenapa dia itu bukan datang nginjak ranjau bunuh diri. Dia datang ke dunia, dia melakukan banyak mujizat, dan ketika orang Farisi menanyakan dia, siapakah engkau? Dia mengaku Allah. Karena dia mengaku Allah lah, makanya apa? Orang-orang Farisi bersekongkol untuk menyalibkan dia. Jadi dia bukan datang, ayo salib aku, bukan. Mbak. Kan tadi saya udah bilang, dia itu adalah Allah. Dia itu firman yang diutus sama Bapa. Saya jelasin dulu, Anda kan umat yang nggak punya Injil. Kalian kan ngaku punya Injil Isa, menurunkan kitab Injil Isa, tapi Allah nggak tahu Injil Isa yang mana ya kan? Ini saya kasih tahu. Jadi Yesus itu yang adalah Allah, dia maha tahu. Dia tahu masa depan di dalam kemanusiaannya dia akan disalibkan. Alasan apa dia disalib? Bukan datang dia minta sama orang Romawi, salib aku, bukan. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaan ilahi, orang-orang mempertanyakan dia. Dan orang-orang Farisi menanyakan dia, siapakah engkau? Apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Kamu telah mengatakannya. Loh, kamu menghujat Allah, kata dia. Karena Mesias anak Allah, itu sudah pasti Allah. Makanya orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Romawi yang ketika itu menjajah mereka untuk menyalibkan dia. Jadi, bukan Yesus itu datang nginjak ranjau. Dia datang karena dia mengaku hakikat dia yang adalah Allah. Iya, tapi lalu dia udah tahu kan. Orang-orang menyalibkan dia. Sebentar. Lalu orang-orang menyalibkan dia. Apakah dengan dia mengatakan kebenaran, dia bunuh diri? Bukan. Jadi bedakan berkorban dengan bunuh diri. Bapak tahu? Sebentar. Saya kasih analogi. Analogimu tadi kan gitu. Orang datang nginjak ranjau. Pak, Bapak tahu nggak tentara-tentara yang mereka itu berjaga di perbatasan, ketika mereka mendaftar jadi tentara, mereka tahu resikonya akan mati. Pak, tentara itu menurut Anda pejuang yang berkorban atau bunuh diri, Pak, di medan perang? Saya tanyakan tadi begini. Tentara yang ke perbatasan itu, ketika mereka menjaga tanah air, mereka tahu resikonya itu adalah mati. Ketika mereka menjaga perbatasan itu, kira-kira mereka itu bunuh diri atau berkorban, Pak? Bunuh diri ya. Thank you Pak. Kalau Bapak mengira yang berkorban itu artinya bunuh diri, ya itu pandangan Anda. Ya, makanya analogi Anda ada ranjau. Untuk militer saya jawab, oke. Mereka kan nggak tahu mati atau enggak. Sedangkan kan Tuhan Anda kan maha tahu. Pak, orang yang ketika mereka itu dipersiapkan di perbatasan, ya menjaga Indonesia ini, mereka tahu Pak risikonya itu adalah nyawa Pak. Tapi ada yang selamat orang kan? Itu botol Pak. Orang itu bodoh, nggak tahu di perbatasan itu seperti apa. Makanya mereka itu gini Pak otaknya ya Pak ya. Orang itu dipersenjatai kan? Lu tahu nggak Pak? Mereka itu dikasih senjata, makanya mereka itu dilatih untuk menembak. Mereka tahu Pak, kalau nembak itu menghilangkan nyawa Pak, ininya dong Pak. Ya, kalau mereka sudah dipersenjatai, artinya apa? Mereka tahu ada nyawa yang harus dikorbankan. Begini, itu untuk bukan orang para tolong pejuang Pak. militer. Pak, saya pernah daftar jadi Akpol. Sorry ya, saya pernah daftar jadi Akpol, Akmil, Polwan. Saya tahu risikonya kemana. Apakah saya tidak berpikir bahwa resiko ketika saya mendaftar diri saya menjadi seorang Akpol atau Akmil itu bukan mati resikonya. Oke. Tahu. Sekarang saya ngomong. Ya. Nah, untuk
militer itu kan mereka ada 2 opsi ya, antara saya bisa hidup atau mati. Iya kan, selamat atau mati di medan perang kan, betul nggak? Betul Bapak nggak? tahu nggak Pak, resiko terbesar itu apa? Iya, itu resiko kan juga. Jadi Selain saya resiko, tanya, berarti Pak orang, nih makanya saya bilang susah ya, Anda kalau belum pernah nyoba ya. Pak, orang yang sudah berada ya di medan pertempuran itu Pak, opsinya nggak gitu lagi Pak, udah siap mati Pak. Orang yang sudah siap sedia membela tanah airnya, itu udah siap mati Pak. Nggak ada, ini mati kagak, hidup kagak, mati kagak. tapi Orang ada itu nggak udah opsi? Tapi ada nggak opsi untuk menang? Ada kan? Menang, tidak mati, ada kan? Bapak tahu nggak? Bapak ngerti peluang nggak sih Pak belajar matematika? Itulah peluang. Ada peluang hidup, Anda ada tahu peluang nggak mati. peluang? Peluang terbesar itu apa Pak? Peluang hidup itu tahu berapa? Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan beberapa penjelasan Agatha terkait dengan pernyataan Muslim tentang mereka yang meneladani ajaran Nabi Ibrahim dalam hal sunat maupun berkurban. Teman-temanku, melalui diskusi ini saya hanya ingin mengatakan bahwa dasar daripada segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah berdasar daripada firman Tuhan. Terlepas dari itu, berarti itu bukanlah suatu dasar bagi kehidupan kita. Apa yang tertulis, apa yang diajarkan, imani, hidupi, dan lakukan. Tetapi apa yang tidak tertulis, hanya perkataan-perkataan manusia, itu jangan sampai menjadi pedoman kita. Karena apa? Karena manusia yang benar harus hidup seturut dengan ajaran firman Tuhan, agar kita tidak keliru, agar kita tidak tersesat, dan agar kita tidak hanya melakukan dan menaati ajaran ataupun perkataan, nasihat daripada manusia, tapi setiap kita harus hidup berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.